Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Lena yang melompat kegirangan setelah terpilih menjadi penerima beasiswa kuliah. Dengan beasiswa tersebut, Lena yang berasal dari keluarga tidak mampu bisa melanjutkan pendidikannya di kota Manila. Berbanding terbalik dengan Lena, kekasihnya yang bernama Arthur nampak cemas. Ia takut kehilangan Lena, mengingat kota Manila sangat sulit dijangkau bagi mereka yang tinggal di kampung nelayan. Lena yang memiliki ambisi besar akan pendidikan, kemudian mencoba meyakinkan Arthur agar tidak perlu mengkhawatirkan hubungan mereka. Di rumah, Lena juga harus menerima penolakan dari ibunya. Ia bahkan mendapat makian serta perlakuan kasar dari sang ibu di depan para tetangga. Arthur yang menyaksikan peristiwa tersebut lantas berjanji akan mencukupi kebutuhan Lena selama melanjutkan pendidikannya di kota Manila. Mendengar hal itu, Lena pun kembali bersemangat dan berjanji akan tetap setia mencintai Arthur. Singkat cerita, Lena akhirnya sampai di kota Manila dan bersiap memulai harinya. Namun sebelumnya, Arthur tidak pernah ketinggalan memastikan keadaan Lena melalui video call, walaupun harus bersusah payah mendapat sinyal. Lalu pada hari ulang tahun Lena, diam-diam Arthur berangkat ke kota Manila dengan niat memberi kejutan pada sang kekasih. Namun pada saat menunggu di depan kosnya Lena, Arthur melihat sang kekasih turun dari sebuah mobil yang dikendarai seorang pria. Suatu hari, Arthur mendapat panggilan video dari Lena yang bersedih karena tidak lulus salah satu mata kuliah yang sangat penting, sehingga beasiswa yang didapatkannya harus dicabut dan sudah pasti pendidikannya terancam putus di tengah jalan. Tanpa pikir panjang, Arthur meminta Lena untuk tetap melanjutkan pendidikannya tanpa perlu memikirkan biayanya, karena ia akan menanggung semua kebutuhan Lena sampai lulus. Sejak hari itu, Arthur mengerahkan semua waktu dan tenaganya dengan bekerja. Pada saat cuaca buruk pun, ia tetap pergi menangkap ikan. Bahkan ia rela melayani hasrat turis pria yang datang ke kampung mereka alih-alih menjadi pemandu wisata. 1 tahun kemudian, Lena pulang kampung dan tentu saja Arthur telah menunggunya di dermaga. Kepulangannya itu ternyata mendapat sambutan hangat dari kedua orang tuanya dan para warga setempat. Di depan semua orang, dengan percaya diri Arthur mengeluarkan sebuah cincin lalu berlutut di depan Lena dan melamarnya. Namun sayangnya, Lena tidak mengharapkan lamaran tersebut. Tersadar dirinya telah ditolak, Arthur pun memohon sambil menangis di hadapan Lena. Diketahui di kota Manila, ternyata Lena telah memiliki seorang kekasih, dan kepulangannya kali ini semata hanya untuk mengakhiri hubungannya dengan Arthur dan berniat mengganti semua uang yang telah ia terima dari pemuda itu. Kedua orang tua Lena yang mengetahui pengorbanan Arthur selama ini merasa sangat kecewa sekaligus malu. Namun Lena tetap bersikeras akan membayar semua yang diberikan Arthur dan berniat meninggalkan kampung tersebut. Keesokan harinya, Lena pun bersiap kembali ke kota Manila untuk mendapatkan pekerjaan baru. Tiba-tiba saja Arthur datang dan menawarkan diri untuk mengantarkan Lena ke dermaga dengan perahunya. Awalnya, Lena merasa berat hati, namun ia tidak bisa menolak permintaan Arthur. Di tengah perjalanan, Lena pun menyadari bahwa jalur yang mereka lewati tidak mengarah ke dermaga. Dan benar saja, ternyata Arthur memang telah berencana membawa kabur Lena ke sebuah pulau terpencil yang tidak berpenghuni.
Sesampainya di sana, kedua tangan dan kaki Lena diikat dengan rantai. Mengetahui Lena yang akan pergi meninggalkannya demi pria lain telah membuat Arthur gelap mata. Ia menyembunyikan Lena di tempat tersebut agar bisa memilikinya seutuhnya. Sementara itu, rumah orang tua Lena kedatangan seorang pria bernama Onji yang mengaku sebagai kekasihnya Lena dari kota Manila. Ia bermaksud menanyakan langsung pada Lena alasannya mengakhiri hubungan mereka. Karena tak mengetahui alasannya, kedua orang tua Lena lalu mengatakan bahwa Lena telah kembali ke kota Manila beberapa hari yang lalu. Di pulau terpencil yang tidak berpenghuni, Arthur telah berhasil mewujudkan impiannya. Tanpa adanya gangguan, ia bisa dengan bebas memakai Lena kapanpun ia mau. Dengan posisi terikat, Lena hanya bisa pasrah. Suatu ketika, Arthur menceritakan bagaimana ia berjuang mengumpulkan semua uang untuk biaya pendidikan Lena sampai lulus, mulai jadi buruh konstruksi, melayani hasrat turis pria hingga kurir obat-obatan terlarang. Bahkan ayahnya yang sakit-sakitan harus meninggal dunia karena ia lebih mendahulukan kebutuhan Lena daripada pengobatan sang ayah. Di kampung, kedua orang tua Lena melaporkan kehilangan putrinya pada polisi. Dan ketika mereka sedang dimintai keterangan, tiba-tiba saja Arthur datang dengan membawa rekaman suara Lena. Di sana Lena mengatakan kalau ia hanya ingin menyendiri dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Mendengar hal itu, pihak berwajib lantas membatalkan penyelidikannya. Namun Onji, kekasih Lena, merasakan adanya kejanggalan pada Arthur. Diam-diam ia mendatangi rumah pemuda itu dan menggeledah isinya. Dan benar saja, di sana Onji menemukan tas berisi pakaian dan juga handphone milik Lena. Baru saja Onji akan keluar, ternyata Arthur sudah ada di belakangnya. Tanpa ampun, Arthur melayangkan pisau ke tubuh Onji berkali-kali hingga pemuda itu kehilangan nyawanya. Kemudian jenazah Onji pun dibuang Arthur ke tengah laut. Sementara Lena yang masih disekap berulang kali merayu Arthur agar mau melepaskan ikatannya. Ia sampai harus bersandiwara seakan telah menerima Arthur dan ingin hidup bersamanya. Namun tampaknya Arthur tidak lagi mudah untuk dikelabui. Suatu ketika, setelah selesai melampiaskan hasratnya, Arthur yang kelelahan pun tertidur di samping Lena. Kesempatan itu segera dimanfaatkan Lena untuk melumpuhkan Arthur. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran, namun dengan sekuat tenaga Lena berhasil melarikan diri dan berlayar meninggalkan Arthur. Dan film ini pun selesai. Film ini dibuka dengan suara percakapan antara pemandu berita dan narasumbernya di sebuah tayangan televisi. Pembahasan tentang krisis yang tercipta karena pandemi membuat mata Esther terpaku pada layar televisi di rumahnya itu. Tak seberapa lama, ia pun memanggil anak angkatnya yang bernama Alexa untuk turun ke lantai bawah dan membantunya bersih-bersih rumah. Hari itu rencananya teman-teman Esther akan datang dan menginap di sana selama beberapa hari. Bilisan mo na. Kakahiwa na yun isa sa...
Oke, sige, ingat kayo ha. See you. Tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, Leo yang baru saja pulang dari supermarket langsung menerobos masuk ke dalam kamar mandi. Alexa yang saat itu sedang buang air kecil sontak kaget dan buru-buru menaikkan celananya. Tanpa rasa bersalah, Leo langsung menyuruh sang anak angkat untuk mengangkut bahan makanan yang baru saja ia beli. Sebelum kembali pergi, Leo berpesan pada Alexa untuk memberitahu Esther kalau dirinya akan pulang nanti malam. Pakisabi sa nanay mo, gabi na ako uuwi. Sementara itu di gudang, Esther sedang sibuk mencari papan permainan mahjong dibantu oleh seorang asisten rumah tangga bernama Ted. Tak berselang lama, rumah itu kedatangan Ason dan Willow, teman-teman Esther yang sebelumnya telah menjalani tes PCR dan dinyatakan negatif. Dilihat dari gelagat ketiga sahabat itu, nampaknya pandemi telah membuat mereka tak bersua cukup lama. Sembari menunggu kedatangan salah seorang teman lagi yang bernama Amparo, Esther mengajak Ason dan Willow untuk ngopi di dalam rumah. Dua tamu itu pun terperangah melihat kecantikan Alexa, anak angkat Esther yang dianggap layak jadi seorang artis. Menjelang senja, tibalah Amparo di rumah Esther bersama seorang sopirnya. Kehadiran wanita itu otomatis membuka permainan mahjong yang rencananya akan diadakan selama 3 hari berturut-turut. Ada rasa haru yang menyelusup ke dalam hati 4 sahabat itu, di mana mereka masih bisa survive dari pandemi dan kumpul-kumpul lagi seperti dulu. Sementara suasana sedang mengharu biru di meja mahjong, dapur keluarga Esther didatangi oleh sopir Amparo yang nampak sangat kelaparan. Tanpa pikir panjang, Alexa pun langsung mempersilahkan pemuda bernama Gaspar itu untuk menyantap hidangan di meja makan. Pwede na ba kumain? Oo naman, ikaw yung... Sige. Bersama Ted, sang asisten rumah tangga bertubuh tambun, Alexa menyiapkan semua menu makan malam untuk teman-teman ibunya. Ketiga tamu di rumah itu pun tak heran kalau makanan yang dibuat Alexa serba enak karena latar belakang pendidikan gadis itu yang merupakan siswi di sekolah jurusan tata boga. Sambil menyantap makan malam mereka, Esther dan teman-temannya berbincang seputar tren yang terjadi selama pandemi. Tanpa sepengetahuan kedua orang tua angkatnya, halaman belakang rumah telah dijadikan tempat ngudut favorit oleh Alexa. Gaspar yang kebetulan menyantap makan malamnya di sana terlihat senang karena mendapat teman ngobrol berparas cantik. Setelah saling mengenal nama satu sama lain, Gaspar pun tak sungkan untuk bertanya nama akun Instagram dari Alexa. Ito, ano username mo? Alexa. Melihat Amparo berjalan menuju mobil, dengan sigap Gaspar langsung menyusul majikannya itu. Setelah berbincang singkat dengan sang suami via telepon, Amparo meminta Gaspar untuk memijatnya di dalam mobil. Ternyata hubungan dua orang itu lebih dari sekedar majikan dan sopir. Pijatan pada bahu Amparo seketika berubah menjadi pertautan bibir yang nampaknya sudah sering mereka lakukan. Setelah majikannya kembali bermain mahjong, Gaspar yang gabut mulai mengirim pesan pada Instagram Alexa. Pesan itu disambut ramah oleh yang punya akun dengan membalasnya dalam hitungan detik saja. Komunikasi yang terjalin baik di antara dua muda-mudi itu sudah bisa dipastikan karena adanya ketertarikan satu sama lain. Sesuai perkataannya pada Alexa beberapa jam yang lalu, malam itu Leo pulang ke rumah dan langsung menyapa teman-teman Esther. Kehadiran pria berjambang itu sontak merubah suasana yang awalnya riang jadi terasa dingin dan kaku. Setelah memastikan istrinya lagi asik bermain mahjong, Leo mengendap masuk ke dalam kamar sang anak angkat. Di sana ia menjamah tubuh Alexa tanpa mempedulikan tangis gadis cantik itu.
Telepon dari debt collector di pagi hari membuat suasana hati Leo jadi berantakan. Emosi pria parubaya itu pun makin memuncak setelah menyaksikan Alexa sedang bercengkrama dengan Gaspar di pinggir kolam renang. Ketika Alexa sudah berada di dalam rumah, Leo langsung menceramahi anak angkatnya itu untuk tidak berdekatan dengan sopir Amparo. Driver, tigilan mo yung kalan. Mamamahay ko to. Kolam renang menjadi tempat favorit bagi penghuni rumah Esther dan para tamunya untuk menikmati sarapan pagi itu. Orang-orang yang ada di sana seketika terperangah melihat Alexa mulai melepas pakaiannya dan menceburkan diri ke kolam renang. Tak terkecuali Leo, mereka semua kagum pada keindahan lekuk tubuh gadis remaja itu. Perilaku Alexa kala itu dianggap sebuah provokasi oleh Leo yang merasa punya hak penuh atas tubuh sang anak angkat. Dengan kondisi mabuk minuman, Leo kembali nyelonong masuk ke kamar Alexa dan memperlakukan gadis itu sesuka hatinya. Beruntung kondisi oleng ayah angkatnya bisa dimanfaatkan oleh Alexa untuk menghindar dari pelecehan yang entah sudah kali keberapa. Pero nung ginawa mo kanina to. Atas usulan teman-temannya, Esther memberanikan diri untuk bertanya tentang besaran utang yang dimiliki oleh Leo. Wanita itu khawatir sang suami telah menggadaikan atau bahkan menjual aset mereka tanpa sepengetahuannya. Meskipun sudah menggunakan tutur kata yang lembut untuk bertanya, tetap saja tak menghindarkan Esther dari amukan Leo. Gaano ba talaga kalaki utang mo? Leo, sagutin mo naman ako. Wala ko sinasangla o binibig. Explain mo naman. Malam itu, upaya Leo untuk mendapat pinjaman uang dari seorang teman berujung sebuah penolakan karena ia masih punya hutang yang belum dibayar. Sementara permainan mahjong di rumah Esther mengalami pergantian pemain di mana Gaspar menggantikan Amparo dan Esther digantikan oleh Alexa. Diselingi dengan candaan Willow pada Ason, mereka berempat tenggelam dengan keseruan bermain mahjong. Setelah beberapa kali putaran, Willow, Ason, Alexa, dan Gaspar sepakat untuk menyudahi permainan mahjong mereka malam itu. Entah kerasukan jin apa, Alexa dan Gaspar yang kebagian tugas bersih-bersih nekat bermesraan di atas meja mahjong. Keputusan mereka untuk pindah ke kamar Alexa sedikit terlambat karena sedari tadi Willow telah menyaksikan pergumulan itu lewat jendela kamarnya. Dua muda-mudi itu pun nyaris ketahuan oleh Leo kalau saja Gaspar tak cepat-cepat keluar dari kamar Alexa. Keesokan paginya, Leo memergoki Gaspar sedang menikmati secangkir kopi di dapur bersama Alexa sang anak angkat. Tanpa banyak basa-basi, pria berwajah sangar itu langsung mengusir Gaspar dari dapurnya. Percakapan Alexa dan Gaspar pun berlanjut di mobil Amparo, membahas niatan Alexa untuk melarikan diri dari rumah itu. Pero siya bumubuhay sa amin ni Mama. Mereka lantas kaget melihat sosok Amparo dari kejauhan yang sedang berjalan menuju mobil. Dengan bersembunyi di dalam bagasi mobil, Alexa berhasil menghindar dari Amparo. Namun ia harus mendapati sebuah kenyataan pahit kalau Gaspar berselingkuh dengan majikannya sendiri. Setelah mengusir sekumpulan debt collector dari rumah, Leo dibujuk oleh sang istri untuk mau bermain mahjong bersama 3 temannya. Daripada suntuk, pria parubaya itu akhirnya menuruti perkataan Esther dan mulai duduk manis di depan meja permainan. Berawal dari sindiran Amparo tentang utang yang dimiliki oleh Leo, pertikaian antara dua orang itu pun tak bisa dibendung lagi.
Dengan alasan ingin rehat sebentar, Leo dan Amparo ternyata punya niat yang sama, yaitu mengambil senjata mereka masing-masing. Setelah membeberkan perilaku tak senonoh Leo pada Alexa, Amparo langsung melayangkan tembakan yang mengenai kuping Leo. Pria itu lantas mengamuk dan membalas tembakan Amparo. Alhasil serangan Leo merenggut 2 nyawa sekaligus. Bukan hanya Amparo, tapi juga Gaspar yang kebetulan berada di sana. Betapa kagetnya Alexa setelah melihat Amparo dan Gaspar bergelimpangan di pekarangan rumah. Gadis itu sontak berlari menjauh dari kejaran Leo yang sedang menggenggam senjata. Namun sang ayah angkat berhasil menyusulnya dan mulai melayangkan pukulan pada Alexa. Tiba-tiba, kepala Leo mendapat hantaman keras dari potongan batang pohon yang dilayangkan oleh Ted, si asisten rumah tangga. Pria bertubuh tambun itu tak rela kalau Alexa yang sudah dikenalnya sejak kecil terus mendapat perlakuan kasar dari Leo. Film ini pun berakhir dengan scene di mana Ted tak berhenti memukuli majikannya itu.